Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi atau disingkat TJPS adalah upaya pemerintah NTT untuk meningkatkan produksi jagung serta meningkatkan produktivitas petani dengan memanfaatkan musim tanam kedua, yaitu April hingga September, dengan tujuan menurunkan tingkat kemiskinan dan mengubah kultur petani yang kurang optimal memanfaatkan musim tanam kedua. Kegiatan TJPS mencakup pendampingan, peningkatan areal tanam, penggunaan benih unggul, penggunaan pupuk berimbang, pemanfaatan alsintan, pengembangan ternak, serta penyediaan pakan ternak dengan melibatkan partisipasi aktif petani. Pengembangan sistem usaha tani ternak terpadu merupakan faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan proses transformasi budaya pertanian bagi masyarakat di NTT. Pendampingan dan pengawalan dimulai dari identifikasi calon lahan, pengolahan lahan, penyaluran benih, pupuk, obat-obatan dan alsintan, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Selain itu, pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang, pengelolaan air, penyiangan gulma, serta pengendalian hama dan penyakit menjadi faktor penting dalam masa penumbuhan dan pemeliharaan tanaman. Khusus untuk gerakan TJPS, teknologi budidaya yang ditonjolkan adalah penanaman dengan teknologi double track, di mana jarak tanam yang diterapkan adalah 40 cm kali buka kurung 20 cm kali 40 cm tutup kurung kali 90 cm. Keunggulan teknologi double track adalah dapat meningkatkan populasi tanaman jagung dari yang biasa sekitar 66.000 batang jagung per hektar, maka double track bisa mencapai 77.000 batang jagung per hektar. Dengan demikian, maka untuk gerakan TJPS, penerapan teknologi double track diwajibkan bagi setiap petani yang ikut terlibat dalam gerakan ini. Selain itu, varietas jagung yang digunakan adalah jagung komposit varietas unggul baru, jenis lamuru dengan kemampuan produksi bisa mencapai 6 hingga 7 ton per hektar dan toleran terhadap kekeringan. Di samping itu, rekomendasi pupuk untuk gerakan TJPS yaitu urea dan ponska serta pengairan dilakukan secara berkala tergantung jenis tanah. Walau tidak sedikit kendala yang dihadapi pada musim tanam kedua April hingga September, yang salah satunya adalah debit air yang berkurang, namun gerakan TJPS menuai banyak keberhasilan, di mana dalam beberapa kesempatan Gubernur NTT melakukan panen jagung TJPS dengan hasil yang memuaskan. Hasil jagung yang dipanen oleh petani dijual ke off-taker dengan harga 3.200 per kilogram dengan pembagian 40% untuk konsumsi dan 60% dijual. Hasil penjualan disisihkan untuk pembelian ternak kecil seperti babi atau kambing atau domba sebanyak 5 ekor dan juga unggas sebanyak 10 ekor untuk setiap hektarnya. Dalam kurun waktu 6 bulan, 2 ekor babi dijual dan hasilnya dibeli 1 ekor sapi. Dengan demikian, maka tujuan pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi petani dapat terwujud, di mana petani memiliki stok pangan yang cukup, petani memiliki ternak kecil berupa babi atau kambing atau domba, dan unggas berupa ayam, serta ternak besar berupa sapi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya dalam mensukseskan gerakan TJPS, seperti membangun jebakan air dan irigasi oleh Dinas PUPR, sementara Dinas ESDM membantu dengan membuat sumur bor. Menteri Pertanian RI dalam lawatannya menilai gerakan TJPS adalah gagasan brilian dan lompatan luar biasa yang akan mampu membawa NTT keluar dari kemiskinan. Senada dengan Menteri Pertanian RI, Gubernur NTT pun mengatakan gerakan tanam jagung panen sapi adalah salah satu wujud dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menuju NTT bangkit, NTT sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.